Kali ini, saya Rahmirius Falfairus, tuan rumah dari Kopi Darat bersama dengan Bapak Juri Sapurta, SPDI MSI. Selamat datang, Pak. Alhamdulillah. Apa Terima kasih. kabar, Pak? Baik, sehat, alhamdulillah. Baik. Untuk saat ini, Bapak selama menjabat sebagai Lurah Binong, apakah pernah meraih prestasi apa saja, Pak, kira-kira? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Mbak Rahmi. Semenjak dikukuhkan dan dilantik oleh Pak Bupati Tangerang pada tanggal 20 Oktober tahun 2020 dan serah terima jabatan dari lurah yang lama ke lurah yang baru setelah tanggal 20 Oktober itu tanggal 4 November itu saya langsung melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi lurah di Kelurahan Binong. Dan alhamdulillah setelah 3 bulan berikutnya Kelurahan Binong meraih prestasi terbaik 3 tingkat kelurahan se-Kabupaten Tangerang, dan selanjutnya alhamdulillah belum lama ini juga Kelurahan Binong dipercaya oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, oleh PKK, oleh Dharma Wanita Kabupaten Tangerang, itu ditunjuk langsung oleh Ibu Bupati. Kelurahan Binong menjadi peserta mewakili Kabupaten Tangerang, ya, mewakili Kabupaten Tangerang, dan alhamdulillah meraih prestasi juara umum terbaik tingkat Provinsi Banten untuk untuk lomba hatinya PKK se-Provinsi Banten. Oh, baik. Jadi ada 2 prestasi. Baik. Ya, alhamdulillah. Dari 2 prestasi itu maksudnya apa aja, Pak? Kegiatannya mungkin atau berupa apa? Kegiatannya yang pertama kalau untuk prestasi 3 tingkat administrasi Kabupaten Tangerang ini penataan pengelolaan arsip kelurahan, dan itu mungkin panitia melihat kita diberi prestasi 3. Dan kalau untuk yang hatinya PKK itu ini inovasi yang digagas oleh PKK Kelurahan Binong yang untuk dilombakan di tingkat Provinsi Banten. Inovasinya adalah membuat kue dari sari ikan, terus selanjutnya membuat hand sanitizer, dan membuat masker, dan juga membuat minuman-minuman yang terbuat dari kacang hijau. Jadi semuanya adalah inovasi-inovasi yang digagas dan dibangun oleh kader PKK Kelurahan Binong. Baik. Berarti kayak pembuatan masker, hand sanitizer. Betul. Terus tadi ada minuman kayak kacang hijau. Kacang hijau. Itu ya. akan dijadikan apa, Pak? Minuman kacang hijau ini ya sejenis minuman, dan juga tidak kalah pentingnya lagi di Kelurahan Binong ini ada UMKM yang memang harus dibina, dan juga kita hadirkan di sana di lomba hatinya PKK ini yang menjadi daya tarik para juri lomba dengan adanya hasil-hasil UMKM dari UMKM Kelurahan Binong. Berarti kan diperani oleh perempuan ya biasanya? Betul. Nah, kader-kader PKK dan Posyandu di Kelurahan Binong. Baik. Di situ ada ikut serta nggak milenial atau yang lainnya? Sampai saat ini untuk milenial kita belum ada. Hampir didominasi oleh kader-kader PKK yang memang sudah lansia ya. Sudah lansia gitu. Ya, lansia sih tidak. Insya Allah mungkin ke depan kita akan coba ikut sertakan kader-kader yang milenial. Seperti itu. Baik, untuk menghidupi Binong. Betul. Untuk memberikan semangat gitu. Memberikan semangat kegiatan-kegiatan di PKK Kelurahan Binong. Oh, baik. Lalu untuk program Bapak selama menjadi lurah ini apa saja, Pak? Program ini adalah Gelegar Kebinekaan yang memang sengaja akan saya realisasikan di tahun 2022 ini karena melihat warga Kelurahan Binong yang sangat heterogen. Penduduknya sangat banyak sekali di Kelurahan Binong ini. Luar biasa. Total jumlah jiwa sebanyak 63.174 dari 24 RW, 206 RT. Nah, kenapa saya sebut heterogen? Dari Sabang sampai Merauke itu ada di Kelurahan Binong. Warganya ada, mewakili semua suku budaya yang ada di Indonesia ada di Kelurahan Binong. Maka kegiatan Gelegar Kebinekaan ini dalam rangka menyatukan hati dan karakter yang berbeda. Misal RW 01 misalkan mewakili adat Sunda, nanti mengenakan seragam Sunda. Misalkan RW 02 mewakili adat
adat Kalimantan. Berarti dengan adat pakaian Dayaknya. Nah, terus misalkan RT 03 dan seterusnya dari Banten mewakili suku Baduinya. Nah, nanti kita jenisnya karnaval. Ya, jenisnya karnaval, nanti kita ramaikan Kelurahan Binong ini dengan kegiatan gelegar kebinekaan. Masyarakat perlu mendukung nih Pak. Oh iya, saya berharap demikian karena ini adalah salah satu program yang ingin saya realisasikan di tahun 2022 ini. Dan alhamdulillah gelegar kebinekaan ini saya terinspirasi dari salah satu buku yang saya baca, yaitu karangan Bapak Dadang Sudrajat, Esos, MM, MSI, dan kebetulan beliau sekarang menjabat sebagai Camat Sepatan. Kenapa saya katakan demikian? Saya terinspirasi dari buku beliau, yaitu tentang kepemimpinan dengan gaya pelangi. Kepemimpinan dengan gaya pelangi di sini saya sangat tertarik sekali, sehingga dari situ muncullah ide dan gagasan dalam hati saya. Saya ingin melakukan kegiatan yang sifatnya wah gitu ya. Wah, maka saya akan mewujudkan program Gelegar Kebinekaan tahun 2022 ini. Dan perlu diketahui juga di akhir tahun 2021 kemarin saya melakukan inovasi di kantor kelurahan, yaitu membuat spot foto di taman bermain anak, dan juga di depan kantor kelurahan itu kita pasang payung-payung yang berwarna-warni, yaitu kita anggap berwarna-warni itu sama seperti pelangi. Filosofi dari pelangi itu, maka mereka yang berbeda-beda di Kelurahan Binong ini nantinya akan kami satukan. Ya, kami satukan, maka itulah tugas lurah selaku pemimpin daerah untuk menyatukan hati yang berbeda. Nah, tapi kan mengingat dengan keadaan yang sekarang itu kan seperti di rumah singgah Hotel Yasmin, itu apakah kondusif, Pak? Oke, kita lihat perkembangan ke depan. Kita sih berharap mudah-mudahan pandemi COVID yang sekarang marak lagi, ya memang betul di Yasmin ini sampai saat ini berdasarkan laporan dari manajemen Yasmin, dalam hal ini medis yang bertugas di sana, itu kurang lebih ada 100 orang yang sudah masuk karantina di Yasmin, isolasi di Yasmin. Namun ke depan barangkali dengan merealisasikan program yang tadi saya sebutkan, ini kita lihat perkembangan ke depan. Mudah-mudahan berangsur-angsur pandemi ini akan berakhir. Nah, di momen itulah, di saat sudah masuk level 1 misalkan, sudah ada himbauan dari pemerintah masuk ke level 1. Nah, di saat itu pula lah kita akan realisasikan program kita itu. Gitu, Mbak. Baik. Lalu bagaimana Pak terkait dengan pelayanan yang ada di Kelurahan Binong itu? Pelayanan alhamdulillah kita berjalan dengan lancar dan kondusif ya, walau di tengah pandemi COVID yang sedang berlanjut sekarang ini, untuk pelayanan di Kelurahan Binong tetap ya, terutama dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik lah, good governance kepada masyarakat Kelurahan Binong yang hampir kita banyak layani sekarang ini, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini banyak permohonan pengantar pernikahan. Itu pengantar pernikahan banyak sekali, hampir setiap hari ada. Saya menandatangani pengantar pernikahan, surat keterangan tidak mampu, surat pengantar kematian, dan banyak lagi keterangan-keterangan lain yang memang kita berikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau misalnya terkait dengan surat pertanahan itu bagaimana Pak? Surat pertanahan ini selama ini yang kami lakukan, proses pelayanannya adalah proses pengantar untuk perpanjangan untuk pajak itu SPPT, ya, perubahan status lahan dari girik menjadi surat, yaitu AJB, akta jual beli, dan juga pengantar hingga terbitnya sertifikat. Ya, intinya dari kelurahan ini pengantar lah, gitu bahasanya. Lalu kalau untuk surat pengantar pernikahan itu seperti apa Pak? Surat pengantar pernikahan itu harus adanya
harus adanya pengantar dari RT dan RW. Nah, setelah itu nanti dari RT dan RW yang bersangkutan nanti yang membawa ke kelurahan dan kita terbitkan surat pengantar pernikahan. Misalkan pernikahannya berdomisilinya di daerah mana. Nah, itu si calon pengantin prianya itu biasanya dia meminta dahulu surat keterangan numpang nikah di sana. Nah, Baik. itu nanti surat keterangan numpang nikah itu dilampirkan dan itu menjadi dasar untuk kita terbitkan surat pengantar pernikahan. Lalu bagaimana kalau dengan surat keterangan kematian itu? Keterangan kematian itu sama prinsipnya sama seperti surat keterangan pengantar pernikahan, itu harus ada pengantar dari RT dan RW. Namun di samping itu pula kalau ini kan berbicaranya kematian nih. Kematian itu kan ada kematian di rumah sakit, ada kematian di rumah misalkan. Nah, kalau di kematian di rumah sakit itu harus ada surat keterangan kematian dari rumah sakit. Itu menjadi dasar kita untuk menerbitkan surat keterangan kematian. Dan jika kematiannya itu di rumah, dan itu harus ada keterangan dari ahli waris, misalkan anaknya atau istrinya, itu membuat pernyataan keterangan ahli waris, nanti kita dengan dasar itu kita terbitkan surat keterangan kematian. Hanya sebatas itu? Iya. Tapi kalau untuk proses pemakamannya Pak, bagaimana? Proses pemakamannya itu warga masyarakat Kelurahan Binong ini itu sudah ada pemakaman umum yang ada di TPU Binong. Nah, itu dikelola oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, dalam hal ini Dinas Pemakaman, yang sudah ada petugas khusus yang menangani itu di pemakaman. Apakah dikenakan biaya atau bagaimana? Biaya yang kami tahu itu, biaya pemakamannya itu sudah disepakati oleh pengelola makam dengan forum RW di Kelurahan Binong, yang nominalnya kurang lebih berdasarkan pernyataan bersama itu diputuskan 1.100.000 untuk biaya gali, untuk biaya administrasi dan biaya kapan kalau tidak salah. Oh, sudah ini ya, include semuanya Sudah ya? include semuanya. Gitu. Baik, apakah ada tambahan biaya-biaya lainnya Pak? Sampai Setelahnya? saat ini tidak ada tambahan biaya-biaya lain karena biaya yang sudah disepakati itu lurah pun juga di pernyataan itu mengetahui, menandatangan, artinya anggaran itu sudah ditetapkan oleh forum RW dan pengelola makam. Gitu. Oh, baik. Lalu Ya. apakah sudah mencapai keadilan atau bagaimana Pak? Karena kan tidak semuanya pasti memakai sistem ini ya. Ya, betul. Alhamdulillah di Kelurahan Binong ini kan dari 24 RW yang notabene warga masyarakat di Kelurahan Binong, setahu saya di RW ini dia tuh ada uang kas kematian. Ada uang kas kematian. Uang kas kematian ini yang diambil dari warga, dari kakak iuran ke RW. Ada iuran kematian tuh. Ada iuran kematian. Nah, ketika ada dalam satu keluarga ini meninggal dunia, nah itu ada santunan dari kas RW itu, misalkan mendapatkan 3 juta. Nah, 3 juta ini itu untuk bantuan kematian dari kas RW itu yang dipergunakan untuk proses pemakaman, untuk proses membeli kapan dan lain sebagainya. Itu, Mbak. Oh, baik. Jadi kalau misal masyarakat yang kurang mampu, itu tindakannya seperti apa? Untuk yang tidak mampu, kita sudah berikan surat keterangan tidak mampu dalam rangka meringankan beban masyarakat yang memang sangat tidak mampu. Gitu. Akankah biayanya sama atau bagaimana Pak? Dengan 1 juta something itu? Oh, tidak sama, Mbak. Tidak samanya, karena yang memiliki surat keterangan tidak mampu itu tetap dia membayarkan, tapi setengahnya, 50%. Berdasarkan kesepakatan juga yang dituangkan di surat pernyataan bersama antara forum RW dan pengelola makam. Baik. Ya. Lalu kalau untuk SKTM Pak, itu bagaimana Pak? SKTM ini adalah surat keterangan tidak mampu yang kita keluarkan, yang memang itu dimohonkan oleh si pemohon, dalam hal ini masyarakat yang memang merasa dia tidak mampu. Gitu. Surat keterangan tidak mampu ini juga berlaku untuk keringanan biaya sekolah, keringanan biaya rumah sakit. Nah, biasanya dua item ini nih yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang memang ekonominya ya kita anggap menengah ke bawah, yang betul-betul butuh
butuh bantuan pemerintah. Ya maka kita terbitkan surat keterangan tidak mampu. Oke, baik Pak. Kita mundur sedikit mengenai Oke. pemakaman COVID. Ya. Itu bagaimana Pak? Karena kan tadi dikenain biaya, apakah yang dimakamkan di pemakaman COVID itu akan dikenakan biaya juga atau bagaimana Pak? Baik, siap. Untuk masyarakat yang memang meninggal karena COVID, itu udah langsung dibiayai oleh pemerintah. Ya, prosesnya adalah ketika kematian COVID-nya itu misalkan di rumah sakit, nah itu dari pihak rumah sakit bekerja sama dengan dinas pemakaman, nah itu nanti dinas pemakaman yang akan menjemput, ya langsung nanti diproses di rumah sakit umum Belaraja yang memang sudah bekerja sama dengan SOP standar prosedurnya, nah itu nanti langsung dimakamkan di pemakaman Buni Ayu Belaraja. Nah tapi alhamdulillah untuk COVID di tahun 2022 ini ya alhamdulillah nih tidak seperti wabah COVID yang tahun 2021 itu yang Juni Juli itu peningkatannya luar biasa di mana-mana kematian itu terdengar. Tapi kalau untuk yang varian Omikron ini kita belum mendengar tuh ada pasien yang meninggal karena COVID varian Omikron ini. Sampai saat ini kita belum mendengar itu, ya mudah-mudahan kita berharap dan kita berdoa tidak ada masyarakat yang terpapar COVID varian Omikron ini tidak meninggal dunia lagi. Itu kita berharap. Kita sama-sama bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan COVID-19 ini akan segera berakhir dan pun kita juga bisa melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Apalagi tadi program saya itu Gelegar Kebinekaan. Ini harus kita bisa laksanakan di tahun 2022 ini. Baik. Oke Pak, satu lagi untuk mengenai COVID ini bantuan sosialnya bagaimana Pak kira-kira? Untuk COVID-19 bantuannya itu yang sudah realisasi ini dari pemerintah adalah yang masyarakat yang berdampak karena COVID-19 kita semua nih. Itu alhamdulillah masyarakat Kelurahan Binong khususnya yang ada di Kecamatan Curug ini yaitu ada bantuan sosial BST, bantuan sosial tunai dan bantuan langsung tunai BLT, ada BST ada BLT. Baik. Nah, kalau BST ini bantuan sosial tunai itu bantuan yang bersumber dari APBN. Baik. Ya dari pemerintah pusat, yaitu bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia BRI. Kalau bantuan langsung tunai itu bantuan yang langsung diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati Tangerang, yaitu bekerja sama dengan Bank Jabar. Alhamdulillah semuanya sudah terrealisasi dengan baik dan warga yang menerima itu pun juga adalah warga yang memang notabene sudah terdaftar sebelumnya, dan sudah hasil dari selektif aparat kelurahan itu. Nah, kalaupun nanti ke depan ada lagi bantuan, maka nanti kita akan lebih selektif lagi. Apakah dia sudah menerima sebelumnya atau belum? Gitu. Tapi yang bantuan selanjutnya kemarin itu dari pemerintah adalah yang memang betul-betul pemerintah menginginkan yang menerima bantuan selanjutnya itu masyarakat yang betul-betul belum menerima dan masyarakat yang betul-betul harus mendapatkan bantuan yang memang layak harus mendapatkan bantuan yang benar-benar ekonominya menengah ke bawah. Nah, itu kita ada tim seleksi baik itu dari kelurahan maupun dari dinas sosial. Lalu bagaimana Pak kalau misalnya ada beberapa oknum dari tingkat RT mungkin yang tidak memprioritaskan rakyatnya? Padahal sesuai data memang menengah ke bawah gitu tentunya. Sampai saat ini di Kelurahan Binong alhamdulillah hal itu tidak kita temukan. Dan hal itu tidak terjadi di Kelurahan Binong. Intinya kita tidak temukan. Karena penerimaan BST maupun BLT ini masyarakat langsung kita undang. Kita undang baik di kecamatan maupun di Bank BRI maupun di kantor kelurahan pernah itu kita lakukan. Masyarakat penerima langsung kita hadirkan, langsung bersentuhan dengan petugas dari bank. Ya, langsung didokumentasikan, langsung. Jadi tidak ada lagi intervensi dari aparat kelurahan. Ya, apalagi aparat kelurahan misalkan minta dong, itu nggak ada. Tapi apakah itu mumpuni? Karena kan banyaknya RT RW kan ratusan gitu loh. Apakah semua itu bisa kondusif, Pak? Alhamdulillah. Selama kegiatan itu berlangsung,
Dan seperti tadi apa yang tadi sudah saya sampaikan, di Kelurahan Binong ini ya kita berharap tidak ada yang tentu hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena masyarakat penerima BST maupun BLT yaitu langsung kita hadirkan. Kita hadirkan langsung bersentuhan dengan aparat si penyalur, yaitu baik Bank Jabar maupun Bank BRI. Jadi tidak ada sama sekali intervensi dari aparat kelurahan atau aparat RW atau RT, atau barangkali kalau misalkan di luar sana dia memberikan misalkan ala kadarnya uang rokok misalkan ke aparat RT dan RW, nah itu haknya si penerima bantuan ya BLT atau BST yang antara mereka dengan aparat RT misalkan. Ucapan terima kasih dari warga kepada aparat RT RW misalkan ya, ucapan terima kasih sekedar uang rokok. Dan juga alhamdulillah untuk program selanjutnya pemberian bantuan ini benar-benar sangat selektif. Ya, benar-benar selektif dari baik itu petugasnya memang sudah ditentukan dari dinas sosial. Kita diminta menjadi tim seleksi warga yang menerima bantuan ya. Warga yang sudah menerima ini tidak berkenan untuk menerima ulang ya, tapi benar-benar kita warga yang belum menerima bantuan untuk bantuan selanjutnya. Dalam hal itu perlu nggak Pak tim survei atau sejenis lainnya? Iya, tim survei dari dinas sosial dan dari aparat kelurahan Binong. Memang diarahkannya seperti itu dari dinas sosial. Jadi tim survei yang dihadirkan ini benar-benar menseleksi, mensortir. Jika memang masyarakat ini sudah pernah menerima, maka ini akan dicoret. Jadi untuk menerima bantuan selanjutnya ini adalah benar-benar warga yang belum sama sekali menerima bantuan, baik BST maupun BLT. Lalu kalau misalnya dengan beda domisili itu bagaimana Pak? Domisili itu karena dia tinggalnya sudah lama di Kelurahan Binong, maka berdasarkan arahan pimpinan, itu cukup diminta surat domisili dari RT RW. Ya, karena kan nama dia sudah ada berdasarkan domisili di Kelurahan Binong, maka ketika menerima itu dia harus membuat surat keterangan domisili dari RT dan RW. Kira-kira yang menjadi syaratnya harus berapa tahun atau ada ditentukan gitu nggak Pak? Kalau untuk syarat itu selama pemerintah masih memberikan bantuan dengan data yang sudah ada, ya saat itulah pemberian bantuan itu dilangsungkan. Tapi selama ini pemberian bantuan itu diberikan tahapannya di wabah COVID-19 ini berlanjut. Wah, udah cukup panjang Pak kita berdialog sampai malam hari ini. Luar biasa. Ya. Lalu bagaimana Pak untuk kesan dan pesannya mungkin untuk masyarakat Binong dan lain sekitarnya? Baik, atas nama pemerintah Kelurahan Binong, kami berharap masyarakat Kelurahan Binong ini mendukung program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Kelurahan Binong. Yang dalam ini tadi ada beberapa program yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Dan selanjutnya di tengah pandemi COVID yang semakin hari ini semakin meningkat tingkatan penularan COVID. Apalagi di rumah singgah Yasmin sekarang sudah hampir 100. Nah, maka kami menyampaikan dan menghimbau kepada masyarakat Kelurahan Binong untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan, menggunakan masker kapanpun kita pergi, terus mencuci tangan, ya, dan menjaga jarak. Agar masyarakat Binong terhindar dari COVID-19. Baik, terima kasih Pak atas bincang hari ini. Sama-sama. Ya, saya Rahmi dari Kopi Darat, Kongko Pintar Dialog Kerakyatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.